Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sini Miranti yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Adapun anggota kelompok saya yang pertama Fadilah Al-Hasanah, Anissa Tanjung, Cut Nabila Afifah, dan Sakinah Warahmah. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama yaitu kepada saudari Fadilah Al-Hasanah. Saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Al-Hasanah. Saya sebagai pemateri pertama, saya akan menjelaskan glikogenesis. Glikogenesis merupakan tahap pertama metabolisme karbohidrat. Glikogenesis adalah pemecah glukosa atau glikolisis menjadi asam piruvat. Selanjutnya piruvat dioksidasi menjadi asetil KOA atau asetil KOA masuk ke dalam rangkaian siklus asam sitrat untuk dikatabolisir menjadi energi. Proses ini akan terjadi jika kita membutuhkan energi untuk beraktivitas, misalnya berpikir, mencerna makanan, bekerja, dan sebagainya. Jika glukosa melampaui kebutuhan energi, maka kelebihan glukosa akan disimpan dalam bentuk glikogen. Selanjutnya yaitu proses glikogenesis. Proses glikogenesis terjadi jika kita membutuhkan energi, misalnya untuk berpikir, mencerna makanan, bekerja, dan sebagainya. Jika jumlah glukosa melampaui kebutuhan, maka dirangkai menjadi glikogen untuk menambah simpanan glikogen dalam tubuh sebagai cadangan makanan jangka pendek melalui proses glikogenesis. Selanjutnya yaitu ada tahap pemecah glikogen atau glikogenesis. Yang pertama yaitu di sini ada glukosa mengalami fosforofilasi menjadi glukosa 6-fosfat. Reaksi yang lazim terjadi juga pada lintasan glikolisis. Yang kedua yaitu ada glukosa 6-fosfat diubah menjadi glukosa 1-fosfat dalam reaksi dengan bantuan katalisator enzim fosfolipomutase. Enzim itu sendiri akan mengalami fosforilasi dan gugus fosfat akan mengambil bagian di dalam reaksi reversible yang intermediate-nya adalah glukosa 1,6 bisfosfat. Glukosa 1,6 bisfosfat bertindak sebagai koenzim. Selanjutnya glukosa 1-fosfat bereaksi dengan uridin difosfat atau disingkat dengan UTP untuk membentuk uridin difosfat glukosa atau disingkat dengan UDPGIC. Reaksi ini dikatalisir oleh enzim. Selanjutnya yang keempat ada atom C1 pada glukosa yang diaktifkan oleh UDPGIC membentuk ikatan glikosidik dengan atom C4 pada residu glukosa terminal glikogen sehingga membebaskan uridin difosfat. Reaksi ini dikatalisir oleh enzim glikogen sintase. Setelah rantai dari glikogen primer diperpanjang dengan penambahan glukosa tersebut sehingga mencapai minimal 11 residu glukosa, maka enzim membentuk cabang memindahkan bagian dari rantai 1,4 panjang minimal 6 residu glukosa pada rantai yang berdekatan untuk membentuk rangkaian 1 sampai 6 sehingga membuat titik cabang pada molekul tersebut. Selanjutnya yaitu di sini ada glikogenesis. Glikogenesis ini jika glukosa dari dia tidak dapat mencukupi kebutuhan, maka glikogen harus dipecah untuk mendapatkan glukosa sebagai sumber energi. Proses ini dinamakan sebagai glikogenesis. Selanjutnya itu proses glikogenesis. Proses glikogenesis ini dilakukan untuk mendapatkan glikogen kembali apabila glikogen yang tidak disimpan di dalam otot dan hati tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan, sehingga perlu adanya pemecahan glikogen yang disimpan sebagai glikogen cadangan. Selanjutnya di sini ada tahapan glikogenesis. Nah, tahapan pertama penguraian glikogen adalah pembentukan glukosa 1-fosfat berbeda dengan reaksi pembentukan glikogen. Reaksi ini tidak melibatkan UDP glukosa dan enzimnya adalah glikogen fosforilase. Selanjutnya glukosa 1-fosfat diubah menjadi glukosa 6-fosfat oleh enzim yang sama seperti pada reaksi kebalikannya atau glikonesis yaitu fosfolipomutase. Kedua yaitu ada tahap reaksi pembentukan glukosa dari glukosa 6-fosfat berbeda dengan reaksi kebalikannya dengan glukoginase. Dalam reaksi ini enzim lain glukosa 6-fosfat melepaskan gugus fosfat sehingga terbentuk glukosa. Reaksi ini tidak menghasilkan ATP dari ADP dan fosfat. Tahapan terakhir yaitu glukosa yang terbentuk inilah nantinya akan digunakan oleh sel untuk respirasi sehingga menghasilkan energi itu terekam atau tersimpan dalam bentuk ATP. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.
Baik, sekarang kita memasuki materi yang kedua, yaitu kepada Saudari Cut Nabila Afifah. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menunjukkan materi mengenai glikolisis. Nah, glikolisis adalah rangkaian reaksi kimia penguraian glukosa yang memiliki 6 atom C menjadi asam piruvat. Senyawa yang memiliki 3 atom C yaitu NADH dan ATP. Di sini ada tahapan glikolisis. Tahapan glikolisis itu terbagi menjadi 2 tahapan. Yang pertama itu ada tahap 1, yaitu glikolisis diawali dengan reaksi pembentukan senyawa glukosa 6-fosfat dari glukosa. Yang kedua, desomerisasi glukosa 6-fosfat. Yang ketiga, fosforilasi kedua. Yang keempat, reaksi pemutusan menjadi 2 triusa fosfat. Yang kelima itu ada desomerisasi triusa fosfat. Nah, tahap kedua itu yang pertama ada oksidasi gliseraldehyde 3-fosfat. Yang kedua, transfer fosfat untuk membentuk ATP. Yang ketiga, perpindahan posisi bungkus fosfat. Yang keempat, pembentukan senyawa berenergi tinggi kedua. Yang kelima itu ada pembentukan ATP terakhir. Nah, proses glikogenesis atau yang disebut juga dengan respirasi aerob. Nah, rangkaian J reaksi glikolisis atau pelepasan energi berlangsung di dalam sitoplasma dalam kondisi anaerob, yaitu diawali dari reaksi penguraian glukosa menjadi glukosa 6-fosfat yang membutuhkan satu energi dari ATP dan melepas satu pil. Nah, rangkaian JJ reaksi glikolisis ini membutuhkan oksigen yang berlangsung di dalam mitokondria dalam kondisi awal. Molekul fosfogliseraldehyde yang mengalami reaksi fosforilasi penambahan glukus fosfat dalam waktu yang bersamaan, juga terjadi reaksi dehidrogenasi pada pelepasan atom H yang ditangkap oleh aseptor hidrogen, yaitu koenzim NAD. Nah, yang keempat itu ada glikogeneogenesis. Nah, gluconeogenesis adalah proses pembentukan glukosa dari zat yang bukan karbohidrat. Nah, proses ini dapat terjadi pada hewan, tumbuhan, jamur, hingga bakteri. Pada manusia, pembentukan glukosa itu dari sumber non-karbohidrat terjadi pada hati dan juga ginjal. Berikutnya itu ada tahap-tahap pembentukan energi dari glikoneogenesis. Nah, secara sederhana, di bawah ini ada tahapan yang dilewati piruvat hingga menjadi glukosa. Perubahan piruvat itu menjadi fosfoenol piruvat atau yang disingkat dengan PEP dengan bantuan enzim piruvat, karboksilase dan PEP karbosikinase. Nah, perubahan PEP ini menjadi fruktosa 6-fosfat dengan bantuan enzim fruktosa 1,6 bisfosfatase. Tahapan ini menghasilkan senyawa turunan dari fruktosa, gula yang secara alami terkandung dalam buah-buahan. Nah, perubahan fruktosa 6-fosfatase menjadi glukosa 6-fosfat. Glukosa 6-fosfat lalu berubah menjadi glukosa dengan bantuan enzim glukosa 6-fosfat. Seluruhnya merupakan proses glikoneogenesis dipengaruhi oleh hormon-hormon yang mengatur gula darah seperti glukagon dan juga kortisol. Manfaat gluconeogenesis bagi tubuh manusia itu yaitu yang pertama, fungsi utama dari gluconeogenesis yakni menjaga kestabilan glukosa dalam tubuh kita ketika Anda tidak mendapatkan asupan makanan. Fungsi ini sangat penting karena beberapa jaringan tubuh hanya mengendalikan glukosa sebagai sumber energinya. Contohnya, otak butuh sekitar 120 gram glukosa untuk dapat berfungsi selama 24 jam. Jika otak tidak mendapatkan glukosa, komunikasi antar sel saraf yang mengatur kemampuan berpikir, belajar, dan juga mengingat itu bisa akan mengalami gangguan. Nah, yang terakhir itu ada hubungan metabolisme karbohidrat dengan glikolisis. Metabolisme berperan mengubah zat-zat makanan seperti glukosa, asam amino, dan asam lemak menjadi senyawa-senyawa yang diperlukan untuk proses kehidupan, seperti sumber energi ATP. Energi antara lainnya itu berguna untuk aktivitas otot, sekresi pelajar, memelihara membran potensial sel saraf dan sel otot, sintesis substansi sel, dan lain-lain. Zat-zat yang berasal dari protein berguna untuk pertumbuhan dan
reparasi jaringan tubuh. Hasil metabolisme tersebut kemudian dimanfaatkan oleh tubuh untuk berbagai keperluan, antara lain sumber energi, mengganti jaringan yang rusak, pertumbuhan, dan lain-lain. Metabolisme adalah seluruh reaksi biokimiawi yang terjadi di dalam sel tubuh makhluk hidup. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan. Nah, baiklah, terima kasih untuk pemateri kedua. Selanjutnya pemateri ketiga saya persilakan kepada Saudari Anissa Tanjung. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang siklus Krebs. Jadi siklus Krebs itu adalah salah satu reaksi yang terjadi dari rangkaian reaksi metabolisme sel di dalam mitokondria yang membawa katabolisme residu asetil, membebaskan ekuivalen glikogén yang dengan oksidasi menyebabkan pelepasan dan penangkapan ATP sebagai pemenuh kebutuhan energi jaringan. Selanjutnya ada fungsi utama dari siklus Krebs. Yang pertama ada menghasilkan karbon dioksida terbanyak pada jaringan manusia, menghasilkan sejumlah koenzim tereduksi yang menggerakkan rantai pernapasan untuk produksi ATP, mengkonversi sejumlah energi serta zat intermediat yang berlebihan untuk digunakan pada sintesis asam lemak, menyediakan sebagian bahan keperluan untuk sintesis protein dan asam nukleat, dan yang terakhir melakukan pengendalian langsung antara produk dengan bakal produk atau tidak langsung atau allosterik terhadap sistem enzim lain melalui komponen-komponen siklus. Selanjutnya ada reaksi siklus Krebs. Siklus reaksi diawali dengan reaksi antara asetil KOA dan 2C dan asam oksaloasetat atau 4C yang menghasilkan asam trikarboksilat sitrat. Selanjutnya sejumlah 2 molekul atom CO2 dirilis dan teregenerasi. Sebenarnya hanya sedikit oksaloasetat yang dibutuhkan untuk menginisiasi siklus asam sitrat, sehingga oksaloasetat dikenal dengan perannya sebagai agen katalitik pada siklus Krebs. Selanjutnya ada tahapan reaksi pada siklus Krebs. Di tahap pertama yaitu sitrat sintase atau hidrolisis. Tahap kedua ada adsonitase yang memerlukan 2 tahap. Tahap ketiga ada isositrat dehidrogenase atau dekarboksilasi pertama. Tahap keempat itu ada ketoglutarat dehidrogenase kompleks atau dekarboksilasi. Tahap kelima itu suksinat tikonase atau fosforilasi tingkat substrat. Tahap keenam yaitu suksinat dehidrogenase atau dehidrogenasi dan oksidasi. Tahap ketujuh fumarase atau dehidrasi, dan tahap ke-8 yaitu malat dehidrogenase. Baik, segitu saja materi yang bisa saya paparkan. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, langsung saja kita memasuki materi yang terakhir yaitu kepada Sakinah Warahmah. Saya persilakan. Tapi kamu udah ya? Udah ya? Nanti dipotong aja ya yang itu yang edit. Baiklah, di sini saya pemateri terakhir akan memaparkan materi tentang CTA tadi. Nah, siklus asam trikarboksilat atau CTA atau juga dikenal sebagai siklus Krebs atau siklus asam sitrat. Nah, siklus ini adalah serangkaian reaksi kimia yang digunakan dalam organisme aerobik atau pro dan eukariota untuk menghasilkan energi melalui oksidasi asetil koenzim A atau CoA atau yang disebut CoA yang diturunkan dari karbohidrat, asam lemak, dan protein. Selanjutnya, yaitu perantara siklus CTA. Nah, apa saja perantara dari siklus CTA? Yaitu ada 8. Yaitu 1, garam sitrat, yang kedua adalah cis asonitit, yang ketiga asositrat, yang keempat ketoglutarat, yang kelima suksinil KOA, yang keenam suksinat, yang ketujuh fumarat, dan yang ke-8 malat dan oksaloasetat. Selanjutnya, selanjutnya yaitu ada HMP square. Nah, HMP square ini adalah alternatif untuk menghasilkan NADPH tereduksi dan pentosa fosfat untuk sintesis nukleotida. Nah, jaluran HMP ini memiliki fase oksidatif dan non-oksidatif. Selama fase oksidatif, glukosa 6-fosfat dioksidasi dengan pembentukan 2 molekul
NADPH dan 1 molekul pentosa fosfat dengan pembebasan 1 molekul COH atau karbon dioksida. Selanjutnya. Nah, selanjutnya itu ada glukosa darah. Nah, glukosa darah atau yang disebut dengan gula darah ini adalah suatu presentasi molekul gula sederhana atau yang biasa disebut sebagai glukosa. Nah, glukosa ini sendiri merupakan hasil dari proses pencernaan makanan dengan kandungan karbohidrat maupun gula. Nah, tubuh akan memecah zat-zat tersebut menjadi glukosa sehingga akhirnya dialirkan ke dalam darah. Nah, hormon dalam metabolisme ada 7. Apa saja? Yaitu ada insulin, yang kedua ada glukagon, nah yang ketiga yaitu hormon tiroid, yang keempat epinefrin, yang kelima adalah glukokortikoid, yang keenam estrogen, dan yang ketujuh adalah hormon lainnya. Nah, gangguan pada metabolisme karbohidrat ialah yaitu ada diabetes. Nah, diabetes ini mengakibatkan kadar gula dalam darah meningkat. Nah, yang kedua itu ada galaktosemia, yaitu kelainan pada metabolisme yang menyebabkan tubuh tidak mampu memecah gula yang jenisnya galaktosa dengan baik. Nah, galaktosa ini merupakan jenis gula yang terdapat dalam susu. Nah, ada juga gangguan metabolisme karbohidrat yaitu sindrom McArdle atau yang dinamai sindrom ini menyebabkan tubuh tidak mampu memecah glikogen. Nah, glikogen adalah bentuk gula yang tersimpan di seluruh jaringan tubuh, terutama pada otot dan hati. Selanjutnya ini yang terakhir adalah ayat Al-Quran yang mengenai materi glikogen, yaitu pada Quran surah Quraisy ayat 106, yaitu artinya yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Baiklah, sekian dari pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk pemateri 1, 2, 3, dan 4. Nah, di sini saya sebagai moderator akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari materi tersebut, yaitu tentang glikogenesis. Glikogenesis adalah proses pembentukan glikogen dari glukosa atau gula darah. Glukosa digunakan tubuh untuk menghasilkan energi. Proses ini terjadi ketika adanya peningkatan kadar glukosa dalam darah. Misalnya setelah Anda makan, meningkatkan kadar glukosa dapat menyebabkan pankreas mensekresikan hormon insulin. Nah, mungkin itu saja kesimpulan dari materi kami. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf, dan saya selaku moderator mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.